yang akan mewakili IBRC di tingkat dunia, Hiro Lesmana. Yo, Founders Simple, balik lagi bersama saya Christian, Founders dari Nordic Coffee. Di depan kita ini, hari ini kita bakal bahas dripper buatan Indonesia, yaitu SD1R. Dripper ini diproduksi oleh teman saya, Hiro Lesmana, yang kalau kalian mau tahu adalah two times champion IBRC, saya lupa tahunnya tapi. Di tahun dia juara yang kedua kalinya, Hiro menggunakan SD1. Dengan menggunakan paper 02 dan kelihatannya dia bekerja sama dengan Suji. Tapi di tahun ini dia merilis SD1R. Dan kalau kalian lihat sendiri di tangan saya ini ada perbedaan yang cukup signifikan antara dua dripper ini ya. Bagaimana kita akan bahas lebih detail lagi di per segmennya. Oke, sekarang kita bakal bahas dulu di segmen SD1R ini. Jadi kalau SD1R ini sendiri mengakomodasi menggunakan paper 01, sementara kalau di SD2 mungkin akan menggunakan paper 02. Kemudian sebenarnya kalau tujuannya RIPS di luarnya dari SD1 atau SD1R ini adalah tujuannya jadi kalian udah nggak butuh stand lagi, jadi kalian sebetulnya bisa taruh. Nah, dia pasti akan ada RIPS yang menahannya seperti ini. Tapi berhubung kalian para netizen suka yang tidak suka hal yang itu suka stand, jadi akhirnya SD1 sendiri bisa dibeli juga dengan ini, yaitu stand stainless juga. Kalau menurut saya sih ini lebih keren banget ya hasilnya ya, karena ada stand yang ini kelihatan lebih futuristik walaupun minimalis. Terus selain itu standnya sendiri juga punya fungsi adalah sebagai penggaris untuk drippernya kalian sendiri. Jadi kalau kalian mau tahu, ini caranya adalah kalian pasang, seret. Terus yang sisi yang ada lipatannya ini, kalau biasanya kan kalau kalian kan lipatnya kan biasa aja. Nah, akhirnya jadinya kayak gini. Dan sudah diukur secara seksama, dia bakal ngepas banget. Nah, kayak gini. Materialnya juga bening ya guys, materialnya juga bening dan nanti kita bakal bahas lagi mengenai SD1. Oke, sekarang kita bahas di SD1 yaitu di tahun 2022-23. Ini kayak dripper yang anti bypass itu sangat-sangat istilah kata diminati sama kalian para homebrewers ya, karena waktu itu dirilis juga Orea, terus ada Next Level Pulsar. Nah, Hiro ini bekerja sama dengan Suji merilis dripper anti channeling atau kalau nggak seperti kalau dibilang yaitu channeling yang terkontrol. Terkontrolnya dari mana adalah dia akan mampet, dripper ini akan mampet, tapi dengan ada ripsnya ini dia akan selalu konstan melajunya secara konsisten. Tujuannya seperti itu dan ya materialnya juga sama. Thank you Coce. Materialnya juga sama ya, bahannya plastik juga dan waktu itu dia akan hadirnya cuma dengan ini doang. Yaitu drippernya doang tanpa stand. Karena balik lagi, dia juga dilengkapi dengan fitur dan ini ada tanda tangan Hero-nya. Ini adalah warna yang terakhir, karena waktu itu warnanya adalah bening, terus keluar warna abu-abu, sekarang ada keluar warna hitam. Atau warna hijau kalau nggak salah. Saya sudah nggak terlalu ngikutin. Nah, habis gini kita bakal tes, yaitu apakah SD1R ini sesuai dengan jargonnya, yaitu channeling tapi rapid. Gitu. Oke, sekarang kita bahas mengenai keunggulan SD1. Yang pertama adalah dripper ini diproduksi di Indonesia. Jadi otomatis harganya ini lumayan terjangkau, walaupun nggak terjangkau banget karena untuk dripper plastik kita harus merogoh kocek dulu sekitar 585.000 sampai waktu awal launching kalau nggak salah 450.000 untuk SD1 ini. Keunggulannya adalah dripper ini sangat-sangat forgivable banget. Jadi kalau kalian pengen tahu, kalau dripper masuk sini dia akan hasilkan ekstraksi yang lumayan bagus juga. Tapi kekurangannya adalah dripper ini flow-nya yang lumayan lambat banget. Kalau kalian pengen tahu ya mungkin sekarang ini ya, di kayak Coffee Mamiya ini sekarang menggunakan dripper Hero SD1 ini sebagai dripper andalannya mereka. Karena kalau saya bilang SD1 ini sangat-sangat cocok untuk kopi-kopi luar negeri yang istilah kata mungkin seperti Geisha yang punya mouthfeel yang tea-like, refreshing seperti itu. Tapi kalau misalkan kopi Indonesia kayaknya agak PR juga ya untuk masuk ke dripper SD1 ini. Nah, terus kita beralih ke
SD1 Suprema Instrument SD1R atau Rapid. Di sini kelihatannya Hero mendengarkan istilah kata masukan-masukan yang setelah dia launching SD1, yaitu dia nge-launching yaitu pertama kali dikasih penggaris, terus dikasih ini juga istilah kata dikasih tripper stand juga. Terus fungsinya adalah ini juga saya merasa interesting banget sih. Jadi dia itu anti channeling tapi hasilnya rapid banget. So far yang saya bilang ada dripper yang anti channeling tapi alirannya cepat, masih dripper flat bottom Orea. Nah ini Indonesia akhirnya berhasil memproduksi. Kalau build quality-nya sendiri saya bilang sih bisa bersaing ya dengan build quality-nya, dan mantepnya lagi adalah kita nggak harus merogoh kocek lebih dalam. Harganya di launching di Jakoi kemarin di harga 550.000 dengan 2 dan sudah include dengan stand. Kalau kalian mau ini doang, kalau nggak salah harganya 350.000 kalau mau drippernya aja. Jadi tidak berbasa-basi lagi, hari ini kita bakal pakai Espresso Lab Magdalene wangi dan kita pengen tahu juga perbedaannya hasilnya gimana sih gitu. Yuk, jadi hari ini kita bakal nyeduh dengan paper filter yang sama, yaitu misalkan kita pakai Hario Taiwan Non-Woven Paper di SD1, dan di SD1R kita pakai Hario Non-Woven 01. Hari ini saya akan dibantu oleh kru saya Ines untuk menyeduh kenya wangi dari Espresso Lab, dan kita bakal melihat kurang lebih kira-kira hasil apa sih yang diproduksi dengan resep yang sama, orang yang sama, variabel yang sama. Jangan kemana-mana. Halo, selamat siang. Hari ini saya akan brewing kopi dari Espresso Lab. Ini yang varian Kenya. Untuk dosingnya sendiri, dua-duanya saya menggunakan di 10 gram masing-masing. Untuk brewing kali ini, saya menggunakan di suhu 93 derajat masing-masing dengan rasio yang sama untuk keduanya di 1:18. Jadi nanti total yield airnya kurang lebih di 180 ml. Untuk airnya sendiri, kita di sini menggunakan di standar mineral ppm di 55 ppm yang cocok untuk kopi ini. Oke, jadi Ines tadi kan sudah nyeduh dari dua dripper ini. Nah. Kamu lebih nyaman nyeduhnya yang mana? Lebih enak pakai yang kecil, yang SD1. SD1R ya? Jadi ada perbedaan waktu selesai ya tadi ya? Ya. Dengan resep yang sama, time pouringnya juga sama. Iya, Yang di SD1R ini selesai di 2 menit 35 detik ya? Ya, 2 menit 35, yang satunya 3 menit 50. Iya, jadi ya walaupun dengan resep yang sama, SD1 dengan SD1R selesai di waktu yang lumayan berbeda. Otomatis pasti karena flow rate-nya berbeda, walaupun shape-nya hampir mirip, yang SD1R ini dia punya lebih rapet. Jadi sesuai klaim ya, kalau SD1R ini dia lebih cepat. Habis ini kita bakal nyobain. Mari kita coba. Aroma lebih kencang di mana? Kalau aromanya tetap yang ini sih. Tetap SD1R ya kalau aroma ya. Sekarang coba kalau rasa kamu cobain deh. Kalau dari segi rasa ya. Ini kenapa? Enak. Oke, jadi kalau gini emang lebih acid ya kayaknya ya. Lebih acid. Jadi lebih acid, terus aftertaste-nya juga lebih panjang. Mungkin karena kontak time-nya yang lebih lama, tapi kalau di sini kita dapatnya dia lebih clean ya. Lebih clean. Lebih clean. Manis juga. Tapi surprisingly kayak tactile-nya hampir sama ya. Atau mouthfeel-nya itu hampir segaris lah. Dia kayak mouthfeel-nya lebih smooth, dua-duanya lebih smooth, tapi kalau yang di sini dia lebih sweet juga. Lebih manis. Lebih manis. Jadi ya istilah kata mungkin di tahun 2022 karakter kopi yang seperti ini, yang aftertaste panjang, terus lebih acid, mungkin akan lebih populer. Tapi kalau tahun ini, semenjak perubahan rules and regulation di tahun 2022, mungkin ini akan lebih merepresent
kualitas manual brew kekinian. Sekarang kita nyobain nanti waktu kondisinya udah mulai dingin. Ya, waktu kondisi mulai dingin dia kayak lebih flavornya jauh lebih round lagi, tapi masih tetap clean. Sementara di SD1 yang lama dia ada slightly bitterness yang naik gitu, kayak ada yang nyantol sedikit gitu setelah kita telan. Sementara SD1R yang Masih tetap clean. rapid masih tetap clean, malah tambah kompleks ya kayaknya Ya, ya. lebih kompleks. Gitu. Manis flavornya. Cukup menarik juga. Oke, tibalah pada kesimpulan, yaitu di bagian terakhir review kesimpulan singkat. Kalau saya lihat sendiri sepertinya Suprema SD1R atau Rapid ini sesuai janjinya, yaitu dia bisa lebih cepat lagi. Sementara kalau di SD1 memang buat yang mencari flow rate yang lebih lambat, atau mungkin ya buat beberapa kopi mungkin dia akan sangat lambat sekali, sementara buat beberapa kopi dia akan sangat cepat juga. Tapi untuk biji yang lebih netral, kalau saya bilang sih SD1R ini cukup represent ya, jadi bisa buat biji-biji yang istilah kata lebih variatif juga untuk dripper yang ini, karena dia lebih cepat juga. Terus dia juga hadir dengan harga yang sama, dia hadir dengan dikasih ini juga includingnya, yaitu dripper stand sekaligus penggarisnya juga, yang saya bilang sih cukup artistik juga. Tapi kejelekannya ya ini materialnya plastik tapi harganya masih lumayan premium. Jadi kalau kalian pengen tahu, mungkin ada dripper timer aja di harga 200.000, sementara kalau kita harus keluar sekitar 200 sampai 350.000 sampai 550.000 untuk sebuah dripper plastik. Ya masih lebih murah sih, karena dripper harganya naik terus. Dan saya yakin pasti bakal ada banyak yang gunain nanti buat di nasional di bulan Januari nanti mengenai Suprema instrumen ini. Overall saya sangat suka, terutama untuk paper filter yang non woven. Kalau dipasangin di sini yang kayak misalnya kayak Konjo atau Hario Taiwan itu enak banget. Dan kemudian apalagi ya kurang lebih gitu aja. Tapi sementara kalau dripper yang SD1 ini kan sudah teruji waktu buat IBRC tahun 2023, udah dibuktikan sama diri sama Hero bisa mencapai juara 1, dan itu tidak gampang. Sementara kalau yang ini masih menunggu pembuktian lagi nanti di bulan Januari nanti. Menurut kalian gimana mengenai dripper ini? Kalian sudah pernah main? Dan sementara sih masih belum ada di marketplace ya, karena waktu itu saya belinya di Jakweek launching. Kurang lebih gitu aja. Kalau kalian ada yang pengen ditanyain, silahkan tanyain mengenai dripper ini. Dan tentunya sih ini cuma baru satu jenis kopi aja yang kita coba buat perbandingan. Masih banyak juga kopi lain dan pasti akan berbeda lagi. Kurang lebih gitu aja, dan kita bakal review tools-tools lainnya ke depannya. Kalau kalian pengen tahu atau ada tools yang pengen di-review, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan support channel kita. Dadah!